Shalom, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Davi Ivan Robert Johnson, STMT. Saya merupakan dosen tetap program studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik pada Universitas Cendrawasih. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Irigasi dan Bangunan Air. Saya mengajar mata kuliah Irigasi dan Bangunan Air pada semester genap tahun 2024-2025 dengan deskripsi mata kuliah sebagai berikut. Mata kuliah ini membahas tentang perencanaan, perancangan, pembangunan, dan pengelolaan sistem irigasi serta berbagai jenis bangunan air. Untuk sistem pembelajaran perkuliahan irigasi dan bangunan air menggunakan sistem tatap muka langsung dengan metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif dan partisipatif. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu atau mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan, merancang, dan mengevaluasi sistem irigasi serta bangunan air pendukungnya secara teknis dan berkelanjutan. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah ini saya menggunakan modul RPS dan PowerPoint untuk menjelaskan atau memaparkan materi yang ada. Untuk kriteria penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 3 poin, yaitu poin pertama penilaian tugas dan kuis, poin kedua adalah ujian tengah semester, dan poin ketiga ujian akhir semester. Untuk tahapan selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Irigasi dan Bangunan Air pada berikut ini. Oke, sebelum kita mulai kelas, kita berdoa dulu. Dan saya akan berdoa menurut ajaran saya, Kristen Protestan. Bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Amin. Oke, coba selesai. Oke, selamat siang anak-anak semua. Hari ini kita lanjut dengan mata kuliah Irigasi dan Bangunan Air. Jadi mata kuliah Irigasi dan Bangunan Air ini adalah mata kuliah wajib yang harus kalian selesaikan dalam rangka kelulusan kalian di Fakultas Jurusan Teknik Sipil ya. Nah, yang kemarin pertemuan pertama itu kita sudah bahas mengenai kontrak kinerja. Jadi kontrak kinerja itu kalian harus mengumpulkan 16 kali pertemuan. Oke? Dan ini sudah pertemuan yang kedua. Nah, 16 kali pertemuan itu minimal itu kalian harus tidak hadir itu 4 kali pertemuan ya. Nah, kalau sudah 4 kali pertemuan tidak hadir berarti kalian saya coret ya. Nah, untuk tugas dan kuis juga nanti akan ada ya. Tugas dan kuis. Jadi nanti nilainya itu 25% selain dari UAS dan UTS. UAS dan UTS itu poinnya 50%. Nah, itu yang kita sudah bahas waktu kemarin ya di pertemuan awal. Sekarang kita masuk di irigasi. Siapa ada yang tahu definisi irigasi itu apa? Definisi irigasi. Ya, kamu coba definisi irigasi. Bisa tulis di papan.
Mungkin Gloria bisa definisikan dengan kata-kata sendiri. Oke. Nah, bisa dibaca di sini ya. Untuk definisi irigasi yaitu upaya untuk mengalirkan air yang lebih dari sungai ke area persawahan. Lalu yang kedua untuk memenuhi kebutuhan air untuk keperluan lahan pertanian atau sawah. Nah, jadi irigasi itu kata kuncinya ini ya, persawahan atau lahan pertanian. Lalu menyalurkan air atau kebutuhan air. Nah, jadi ceritanya ketika kita mau belajar irigasi, berarti harus ada area persawahan yang akan dialiri oleh air ya. Nah, airnya itu diambil dari mana? Airnya itu diambil dari sungai. Jadi kalau di sini ada aliran sungai, nah, di sini ada area persawahan. Nah, area persawahan ini harus dialiri oleh air. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari sungai ya. Jadi kita harus ambil air ini untuk dari sungai untuk dialirkan ke area persawahan, sehingga persawahannya itu bisa tercukupkan kebutuhan airnya. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih lanjut ke materi, berarti ketika kita belajar persawahan ini dan pengambilan air, berarti ada poin tertentu yang harus kita amati ya. Nah, poin tertentu itu yaitu syarat untuk pengaliran air yaitu elevasi ya. Elevasi air itu harus area persawahan itu harus lebih rendah dari pengambilan airnya. Karena sifat air itu mengalir dari hulu ke hilir atau dari atas ke bawah. Sehingga kalau kalian mau mengambil air tapi pengambilan airnya itu lebih sawahnya lebih tinggi, itu tidak bisa. Airnya tidak akan mengalir ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi menurut definisi ini yang akan saya berikan ke kalian, yaitu irigasi itu berasal dari bahasa Belanda atau berasal dari bahasa Inggris irrigation ya. Dari bahasa Belandanya irrigation. Nah, kalau kita berbicara irigasi berarti itu ya prosesnya, proses untuk mengalirkan air atau mendatangkan air dari sumber untuk keperluan pertanian. Jadi kata kuncinya itu sawah dan pertanian ya. Nah, setelah air itu dialirkan ke areal sawah, ke areal sini, nah, berarti air itu juga harus dibuang. Nah, pembuangannya itu tetap harus dibuat ya. Berarti pembuangannya itu berarti harus elevasinya harus lebih rendah dari sawah. Nah, dalam proses irigasi itu yang akan kalian pelajari nanti yaitu bagaimana kalian membuat jaringan atau petak sawah yang akan dialirkan ke untuk diambil airnya untuk dialirkan ke dalam area petak sawah. Itu proses pertama dalam mata kuliah ini ya. Nah, proses yang kedua yaitu bagaimana kalian merencanakan saluran-saluran air atau saluran-saluran persawahan sehingga bisa dialirkan ke dalam sawah. Oleh karena itu ada yang namanya daerah irigasi dan jaringan irigasi. Nah, daerah irigasi itu yaitu kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Nah, kalau jaringan irigasi itu adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya. Oke? Nah, jadi ini ada beberapa istilah yang harus kalian mengerti ya, daerah irigasi dan jaringan irigasi. Jadi nanti ketika kalian di dalam proyek itu
kalian mau membuat satu jaringan irigasi, kalian harus mengetahui dulu daerah irigasinya ya. Jadi daerah irigasi itu berarti satu kesatuan ya. Jadi ada beberapa jaringan irigasi yang berada dalam satu wilayah tertentu. Contoh misalnya daerah irigasi Boya. Berarti di dalam satu daerah irigasi itu terdapat beberapa jaringan irigasi. Nah, kalau jaringan irigasi berarti di dalam satu wilayah sawah itu semua terdapat bangunan-bangunan air dan saluran-saluran serta petak sawahnya. Jadi kalian harus bedakan ya, perbedaan dari daerah irigasi dan jaringan irigasi. Oke? Ada pertanyaan di sini? Silakan. Gloria, ada yang mau bertanya? Ada? Ini Gloria kedua. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Nah, nanti kalian bisa mencatat apa yang ada, supaya kalian bisa catatan kalian bisa lengkap ya. Menentukan apa? Curah hujan dan klimatologi. Ya, apa-apa? Kelengkapan suhu, apa lagi? Kecepatan angin. Apa lagi? Nah, ini semua nanti bermuara kepada satu kata ini, debit ya, debit andalan. Oke. Nah, ada yang tahu debit andalan ini untuk apa? Debit andalan. Ya. Debit andalan itu untuk menjaga aliran air atau debit di dalam sungai ini bisa tercapai kan? Itu secara kata debit andalan itu debit yang diandalkan dari sungai ini, sehingga kita bisa menghitung kebutuhan air dari sungai ini, debit yang ada. Jadi ketika musim kering atau musim hujan itu debitnya tetap ada ya, tersedia. Jangan nanti ketika musim kemarau kalian tidak hitung debit andalanya, sungainya kering, berarti tidak bisa dialirkan ke sawah. Lalu apa lagi ini untuk topografi? Topografi untuk apa? Topografi. Ya. Topografi itu ya tadi ini ya, untuk menjaga atau mempertimbangkan elevasi dari sungai yang ada dan petak sawah yang ada. Jadi kalau kalian mau mengalirkan air itu topografi itu sangat penting. Jangan ketika kalian mengalirkan air, misalnya ini ya topografinya. Misalnya ini 50, ini 100. Oke. Nah, kalian mau mengalirkan air, ternyata topografinya ini misalnya ini 200. Nah, area sawah itu berada pada ketinggian 200. Padahal elevasinya ini masih di bawah. Berarti air itu tidak akan mengalir ya ke sawah. Jadi itu topografinya itu harus lebih rendah. Oke. Lalu data tanah. Data tanah itu misalnya apa? Ya, penyerapan air dan sebagainya ya, tanah. Oke. Nah, ini dari gambar sini ada beberapa contoh-contoh irigasi ya. Ada irigasi pruning, pulau, sprinkling, dan drip. Nah, nanti saya akan kasih kalian tugas. Kalian bikin makalah mengenai macam-macam irigasi ini. Oke. Nah,
Jadi di situ kalian jelaskan irigasi flooding itu bagaimana, contohnya apa, oke? Irigasi furrow itu contohnya apa? Irigasi sprinkling itu contohnya apa? Drip itu contohnya apa? Kalau bisa tampilkan dengan gambar yang ada ya, oke? Kalian lihat slide berikutnya, ini kalian bisa catat. Nah, ini maksud dan tujuan irigasi ya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu maksud irigasi untuk memenuhi kebutuhan air ya, water supply, untuk keperluan pertanian, mengikuti pembasahan tanah, melakukan pemupukan, mengatur suhu tanah, menghindarkan gangguan hama dalam tanah dan sebagainya. Nah, irigasi itu dibuat khususnya pada saat musim kering ya. Irigasi itu tujuannya dibuat terutama pada saat musim kering supaya sawah itu bisa dialiri oleh air sepanjang sepanjang tahun ya. Karena kalau tidak ada irigasi, berarti sawah itu akan kering. Sehingga tujuan dibuatnya irigasi itu pada saat kegunaannya terasa pada saat iklim kering ya, atau musim kemarau. Nah, di Indonesia musim kemarau itu dari bulan Mei dan Oktober ya. Jadi untuk pertanian yang sukses di musim kemarau itu kita memerlukan irigasi. Ya, bisa kalian catat. Nah, lalu apa peran kalian nanti pada irigasi ya? Nah, di sini saya bisa menulis peran kalian sebagai ahli ya, ahli atau insinyur pada bidang irigasi. Jadi kalian itu tugasnya merencanakan dan menyediakan sistem ya, sistem untuk mengalirkan air dari sumbernya dan mendistribusikannya secara adil ke seluruh area pertanian. Nah, jadi kalian setelah lulus ini diharapkan menjadi seorang ahli-ahli teknik sipil atau insinyur atau engineer yang dapat menyediakan sistem untuk mengalirkan air ke areal persawahan serta distribusi secara adil ke seluruh luas pertanian ya. Nah, oleh karena itu kalian harus bisa mendesain irigasinya ya, mulai dari jaringan, petak sawah sampai pada bangunan-bangunan irigasi. Oke, lanjut ya. Nah, kalau kita berbicara sistem, berarti sistem irigasi itu keterpaduan secara menyeluruh dari elemen sistem yang saling berhubungan, baik secara langsung atau tidak langsung guna mencapai suatu tujuan akhir atau kebutuhan. Nah, untuk sistem irigasi itu dia ada 5 ya. Air irigasinya, prasarana irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelola irigasi dan sumber daya manusia. Oke. Nah, sekarang saya bertanya, apa peran dari masing-masing 5 elemen ini dalam satu sistem irigasi? Air irigasi untuk poin pertama atau elemen pertama apa? Ada yang bisa menjelaskan peran dari air irigasi pada satu sistem irigasi? Saya akan berdiri. Ya. Untuk menyediakan kebutuhan air pada pertanian. Iya ya, oke, terima kasih. Jadi air irigasi itu merupakan elemen yang sangat penting karena kita akan mengalirkan air sebagai elemen utama pada daerah sawah. Ini elemen pokok ya.
Nah, lalu yang kedua, prasarana irigasi. Apa? Contoh. Elemen prasarana irigasi manfaatnya apa dalam satu sistem irigasi? Ada yang bisa menjelaskan? Gloria bisa? Coba. Gloria. Prasarana irigasi berfungsi untuk mengatur dan menyimpan serta menyalurkan air bagi kebutuhan pertanian. Ya, ya. Jadi prasarana irigasi ini merupakan elemen yang sangat penting juga, karena tanpa prasarana maka air itu tidak bisa sampai kepada daerah sawah. Contoh prasarana irigasi apa? Ya, saluran prasarana irigasi. Bendung. Apa? Bendung. Bendung. Apa lagi? Saluran. Saluran. Apa lagi? Pintu air. Ya. Pintu air. Apa? Pintu air. Pintu air. Apa lagi? Ya. Gorong-gorong. Oke. Bisa kalian sebutkan semua yang menjadi prasarana irigasi. Bendung. Bendung ini untuk apa? Ya. Bendung untuk menampung air. Ya. Bendung untuk menaikkan level air, ya. Oke. Apa beda bendung dan bendungan? Kalau bendung tadi ya, naikkan level air. Bendungan? Ya. Ya, ya. Contoh paling praktis bendungan itu untuk menampung air, ya. Oke. Jadi jangan kalian ditanya di luar sana bendung dengan bendungan itu sama. Tidak, ya. Kalau bendung itu hanya khusus untuk menaikkan level muka air sehingga bisa disalurkan ke area sawah. Tapi kalau bendungan itu bisa menaikkan level muka air, bisa juga menjadi tempat penyimpanan air, berfungsi sebagai waduk, ya. Gitu. Jadi ketika musim kemarau airnya disimpan di dalam bendungan situ. Tapi kalau bendung itu hanya untuk menaikkan level muka air, airnya tidak bisa disimpan di bendung, ya. Nah, manajemen irigasi apa lagi? Sistem. Ya, manajemen irigasi berarti proses untuk mengatur keseluruhan sistem irigasi di dalamnya. Jadi proses manajemen irigasi itu bagaimana mengatur sistem irigasi itu bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi mengatur bagaimana dari bendung sampai ke dari hulu sampai ke hilir. Contoh manajemen irigasi bagaimana mengoperasikan pintu-pintu air. Oke. Di saat dia banjir atau saat dia hujan, musim hujan, berarti pintu air itu harus dioperasikan sedemikian rupa sehingga air itu tidak bertambah level airnya, ya. Nah, itu contoh bagaimana manajemen irigasi. Lalu yang berikutnya, kalau misalnya kita mau mengoperasikan satu sistem irigasi, kita harus lihat dulu bendungnya bagaimana, salurannya bagaimana. Berarti harus ada operasi dan pemeliharaan. Berarti bisa berfungsi dengan baik tidak prasarana yang ada. Nah, itu yang dinamakan manajemen irigasi. Lalu berikutnya kelembagaan pengelolaan irigasi. Kelembagaan pengelolaan irigasi berarti lembaga yang menaungi daerah irigasi tersebut. Misalnya contoh
balai wilayah sungai. Dia ada beberapa subbagian yang mengkoordinir atau memanajemen atau mengelola beberapa daerah-daerah irigasi pada satu daerah tertentu. Lalu kalau sumber daya manusia berarti orang-orangnya yang terlibat dalam proyek irigasi tersebut. Oke? Mengerti seperti ini? Lanjut. Nah ini gambar dari satu sistem irigasi ya. Ada yang bisa jelaskan gambar ini? Sistem irigasinya? Coba, ayo kamu. Coba kau jelaskan dengan kata-kata sedikit. Gambar yang lain. Apa yang kau lihat di gambar ini? Coba berdiri, coba tunjuk. Air yang dialirkan dalam sawah. Ya, bendungannya mana? Bukan bendungan, bendung. Sungainya mana? Salah. Sungainya ini dibendung, dinaikkan sehingga air bisa mengalir masuk ke sawah ya. Nah, ini ada beberapa saluran. Ini saluran primer, oke? Kalian bisa tahu ini saluran primer. Berarti kalau saluran primer itu dia langsung dari intake pengaliran air dari sungai itu saluran yang paling pertama. Berarti ya kalau kalian lihat ya bedanya, saluran primer itu dia harus lebih besar, oke? Masuk ke saluran tersier. Saluran tersier itu biasanya lebih kecil dari saluran primer. Nah, kalau saluran tersier itu sudah menghadap ke sawah. Nah, lalu dari saluran tersier ini masuk ke area sawah itu ini saluran sekunder ya. Nah, setelah dari saluran sekunder masuk ke area sawah, dia saluran tersier ya. Dia langsung berhadapan dengan sawah. Oke. Oke, mungkin kuliah kita bisa kita nanti lanjut ke depan. Tapi nanti kalau ada tugas yang tadi saya sudah kasih ya ke kalian tugasnya, nanti bisa kalian kumpul minggu depan ya, bisa kumpul di saya punya email. Oke? Oke, terima kasih. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah irigasi dan bangunan air pada program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Terima kasih.